Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan lanjutan terkait dengan kaidah pembuangan alif yang terdapat dalam kaidah Rasm Utsmani. Sama-sama kita ketahui sebelumnya bahwa pembuangan dalam Al-Quran itu ada 5 ya. Pembuangan alif, pembuangan waw, pembuangan ya, pembuangan lam, dan pembuangan nun. Nah, kita masih ada di pembuangan alif ya. Kemarin saya sudah berikan pengantar di minggu lalu bahwa pembuangan itu tidak lepas dari ya para ulama al-mutakhirin membagi seperti itu. Ada hazful isyarah, ada hazful ikhtisar, dan ada hazful ikhtisar. Sekarang saya akan membahas tentang pembuangan alif. Dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmi Rasm Utsmani karya Ghanim Qadduri, bahwa pembuangan alif itu ada yang bisa dijadikan kaidah. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Ad-Dabba, hadful alif ja'a fil Qur'ani ala qismain. Pembuangan alif itu dalam Al-Quran ada 2 bagian. Al-qismul awwalu ma yadkhulu tahta qa'idah wa huwa khamsatu anwa'. Ada yang bisa dimasukkan menjadi kaidah, nah dan ada yang ma la yadkhulu tahta qa'idah. Yang bagian kedua itu nanti ada yang tidak bisa dijadikan kaidah. Yang bisa dijadikan kaidah itu ada 5 macam. Yang pertama, hazfu alif jam'il mudzakkar salim, adalah pembuangan alif yang terdapat dalam jamak mudzakkar salim. Contoh al-alamin, alif pada ain itu dibuang. As-salihin, alif pada huruf shad itu juga dibuang. Al-la'inun, lahafizun. Ada catatan di sini. Wa idza kana ba'da al-alif hamzah, kalau setelah alif itu berupa hamzah, persis di depan alif itu ada hamzah, qaifin, qailun, lis-sa'ilin, fa fi ba'dil masahif bi alifin wa fi ba'diha bi hazfiha. Di sebagian mushaf itu ada yang menggunakan alif, tapi di sebagiannya itu ada yang membuang alifnya. Ada yang isbatul alif, ada yang hazful alif. Nah, itu. Ada catatan lagi. Wastusnya min hazfil alifi maka ba'daha harfun mujaddadun. Dikecualikan juga dari pembuangan alif ini kalau setelah alif itu berupa huruf yang bertasydid. Contoh ad-dhalin, ya. Persis di depan alif ada lam bertasydid. As-safu, persis di depan alif ada fa yang bertasydid. Artinya kalau kita simpulkan bahwa di jamak mudzakkar salim itu dibuang alifnya, kecuali di depan alif itu ada berupa hamzah dan berupa tasydid ya, walaupun tadi di berupa yang berupa hamzah itu ada khilaf ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih bisa jadi berbeda? Jadi ditegaskan sama Syekh Ghanim Qadduri. وفي بعض الكلمات من هذا النوع اختلاف في إثبات الألف وحذفها يرجع إلى سببين. Kenapa sih bisa beda, satu tulisan bisa beda gitu? Di sini diberikan alasan al-awwalu ikhtilafu masahifil amsar fi dzalika. Karena ada perbedaan mushaf al-amsar, ikhtilaful amsar itu, masahifil amsar itu kita sama-sama tahu bahwa waktu di zaman Sayyidina Utsman itu Al-Quran dikirim ke beberapa kota. Nah, mushaf itu yang dikirim itu namanya Masahiful Amsar. Ada kemungkinan perbedaan penulisan. Nah, di sini qala ad-Dani fi bab ma ikhtalafa fihi Masahiful Amsar bil itsbat wal hadz. Ad-Dani berkata dalam sebuah kitabnya, kitab Al-Muqni ya, di bab tentang perbedaan mushaf-mushaf Amsar dengan isbat atau hadz.
Wa fid dukhan, di surah Ad-Dukhan, fi ba'dil masahib, di sebagian mushaf itu fiha fakihin. Fakihinnya isbatul alif bil alifi, dengan alif kata-kata fakihin. Wa fi ba'diha, di sebagian mushaf yang lain fakihin bi ghairi alif. Fakihinnya itu tanpa alif. Artinya salah satu sumber kenapa bisa beda karena memang mushafnya itu dari beberapa mushaf itu ada perbedaan dalam penulisan. Yang kedua, ikhtilaful ulama'i fi riwayah. Perbedaan ulama dalam meriwayatkan. Nah, ini juga sangat mendasar sekali. Kama fi qouli ta'ala at-tawwabin fil Baqarah. Bagaimana kata-kata at-tawwabin dalam surah Al-Baqarah. Faruwiya bihadzil alif di Abi Daud Sulaiman ibn Najjar. Diriwayatkan dengan membuang alif untuk riwayat Abu Daud Sulaiman ibn Najjar. Wa bi isbatiha li Abi Amr Ad-Dani, dan untuk Abu Amr Ad-Dani itu ditetapkan alifnya. Nah itu kenapa bisa beda, yaitu dua sebab itu yang menjadikan kenapa bisa berbeda. Itu yang pertama, kaidahnya itu bahwa pembuangan alif itu terdapat dalam jamak mudzakkar salim. Nanti kalau di buku pedoman kita, kalian bisa baca itu di halaman 19 ya. Di halaman 19, nanti ada juga di halaman 20. Terus nanti juga agak rinci nanti bisa kalian baca. Saya harapkan sekali kalian bisa membaca karena di kitab kita ini cukup rinci ya di buku pedoman kita. Yang kedua bahwa pembuangan alif itu terdapat di kaidah jamak muannas salim, hazfu alif fi jam'il muannas salim. Itu nanti pembahasan ini bisa kalian baca di bahasan kita di muannas salim ya. Nah, itu di halaman 22 ya, 22, 23 itu 24 gitu. 20 sampai 25. Nah, jamak muannas salim juga terdapat pembuangan alif. Nah, contoh muslimat, alif pada mim. Al-bayyinat, alif pada nun. Kalimat, alif pada mim. Nah, ayatina, alif pada ya-nya. Nah, ada biasa likullil qaidah mustasnayat. Dalam sebuah kaidah itu pasti ada pengecualian yang kita temukan yang tidak sesuai dengan kaidah. Sama di jamak mudzakkar salim juga tadi ada pengecualian kalau di depan alif itu ada hamzah, ada tasydid. Di sini pun ada seperti itu. Contoh, sayyiat itu kan juga jamak muannas salim ya, tapi tetap ditulis alifnya, isbatul alif. Raudhat, al-jannat, faqad rusimat fiha al-alif. Nah, itu jadi ada pengecualian ya. Nanti bisa kalian cek pengecualian itu ada di kata apa saja, kalian baca di buku ya. Yang selanjutnya wa kadzalika hudzifatil alif, begitu juga alif itu dibuang fi makana fi alifani min hadzal jam'i. Kalau dalam satu kata itu ada dua alif ya. Contoh as-solihat. Alif pada shad dan alif pada ha itu sama-sama dibuang. Qanitat. Alif pada qaf dan alif pada ta itu sama-sama dibuang. Wa alamat, risalat, was samawat. Nah, dan alif itu tetap dibuang alifaini fi dzalik, dengan dibuang dua alif pada kata-kata tersebut. Bagaimana kalau di depan alif itu ada hamzah dan ada tasydid? Wa idza kana ba'da alifil ula hamzun aw tasydidun. Kalau di depan alif yang pertama itu ada hamzah atau ada tasydid. Contoh was-shaimat, was-shaffat, fajulul masahib, maka mayoritas mushaf itu ala hazfi alifaihi, tetap membuang dua alifnya. Jadi tidak disamakan dengan kaidah jamak mudzakkar salim yang apabila di depan alif itu ada hamzah dan ada tasydid itu akan dibuang, tapi kalau dalam jamak muannas salim itu tidak dibuang. Nanti rinciannya bisa kalian baca. Lagi-lagi saya harapkan sekali kalian membaca apa yang ada di buku. Untuk pembahasan jamak muannas salim tadi saya katakan ada di halaman 22, 23, 24, dan 25. Yang ketiga, pembuangan alif bisa kita temukan di
domir rafa' muttasil. Ya. Domir rafa' muttasil idza tawassata bi ittisali domiri. Apabila dia di tengah-tengah bersambung dengan domir yang lainnya. Contoh zidnahum, alif pada nun ya, zidnahum. Kemudian wa'allamnahu, alif pada nun. Kemudian atainaka, alif pada nun. Wa nahwi dzalika. Itu pembuangan alif, kaidah yang ketiga. Untuk pembahasan itu bisa kalian baca di halaman 28.3. Dan selanjutnya pembuangan alif tasniyah fi wastil kalimah yang ada di tengah kalimat. Fi ismin kanat au fi'lin. Baik itu bentuknya di isim maupun di bentuknya di fi'il. Wa naqala Abu Daud meriwayatkan al-ikhtilaf, dibuang al-ikhtilaf ada perbedaan fi isbat hadzal alif, dalam mengisbatkan alif ini wa hadzfiha fi jamil Quran. Jadi Abu Daud itu di alif tasnya itu ada khilaf antara isbatul alif atau hadzf alif, antara menetapkan alif dan membuang alif. Tetapi wal amalu ala isbatha fi mushafil Madinah. Tetapi yang diamalkan itu adalah ditetapkan alifnya di mushaf Madinah. Contoh rajulani yu'allimani, itu untuk Abu Daud. Tetapi wanasaddani ala hadzfiha, Ad-Dani membuangnya di seluruh Al-Quran. Contoh tukadziban fabil wajhaini, tapi itu dengan dua cara. Nah, itu bisa kalian cek nanti halaman 30 pembahasan alif tasnya. Nanti di sini ada yang khilaf-khilafnya pun jelas, nanti bisa kalian baca ya di halaman 30-31. Yang terakhir itu adalah pembuangan alif bisa kita temukan di isim-isim ajam. Nah, nama-nama ya. Itu nanti bisa kalian baca di halaman 28 pembahasan itu. Jadi mana saja yang ada kesepakatan alifnya itu dibuang, mana saja yang sepakat alifnya ditetapkan, mana saja yang ada khilaf antara isbat dan hadzf. Ini jelas nanti bisa kalian baca di halaman 28. Nah, itu adalah kaidah-kaidah Rosam Usmani dalam pembuangan alif. Tadi saya ulang, ada di jamak mudzakkar salim, ada di jamak muannas salim, ada di alif tasniyah, ada di isim dhamir rafa' muttasil yang ada di tengah-tengah. Ada yang kelima itu ada di isim-isim ajam ya, nama-nama isim ajam itu nama-nama yang bukan dari Arab itu. Tetapi ada yang tidak bisa dijadikan kaidah. Kata-kata itu tersebar di beberapa di surah-surah dalam Al-Qur'an. Nah, ini di sini disusun, kalau kita buka di kitabnya Syekh At-Tabbah Samirut Thalihin, itu bisa kita lihat ya, kita bisa cek tentang itu. Beliau merinci sekali dari jadi pembuangan alif setelah pembuangan, jadi alfabetis dia, beliau susun ya. Nanti di kitab ini, di kitab Samirut Thalihin, bisa kalian cek nanti, pernah saya share juga ya. Itu nanti sebentar sambil. Nah, ini kan seperti ini. Pembuangan alif, kan hadzful alif juz'iyat, pembuangan alif yang juz'iyat, yang kalau kita analogikan ke qiraat itu seluruh huruf ya. Nah, itu pembuangan alif setelah hamzah, contohnya Qur'ana, terus nanti ada bunyan, sinwan, bolim, sebar, dan seterusnya. Nanti bisa kalian ini panjang sekali pembahasannya. Cuma nanti bisa kalau di sini di buku kita ini itu nanti bisa kita temukan itu di halaman 45 sampai akhir. Nanti pembahasan lafaz khusus ya, yang kita bisa lihat dari, kalau di sini per surah ya, mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas nanti. Jadi pembahasan itu tidak bisa dijadikan kaidah, itu tersebar dalam surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran. Demikian
itu adalah pembahasan hadzful alif. Insya Allah minggu depan baru kita membahas tentang pembuangan huruf sisanya. Mulai dari pembuangan ya, pembuangan wawu, pembuangan lam, dan pembuangan nun. Insya Allah kita bahas secara sekaligus dalam satu pertemuan. Karena memang pembuangan tersebut tidak sebanyak dengan pembuangan alif. Yang paling banyak itu adalah pembahasannya itu ada di pembuangan alif. Saya rasa itu, terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Ini saya buat rekaman seperti ini. Karena saya tidak bisa bergabung di Zoom. Nanti bisa kalian bisa kalian pelajari. Nanti catatan buat saya bahwa kalian harus banyak membaca dari buku pedoman itu. Kalau ada yang tidak paham, nanti tolong dicatat, bisa ditanyakan minggu depan atau bisa dijapri ke saya atau kita diskusikan itu. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.